Halo. Ya di sini Bi Tengah mau tanya ya sahabat Bi Tengah, bagaimana perasaan kakak Sri detik-detik mau pindah ke Indonesia. Hai sahabat Bi Tengah, jumpa lagi dengan Bi Tengah. Semoga hari ini kita tetap diberkati, kita tetap dijauhkan dari segala cobaan apapun yang tidak kita inginkan. Amin. Majajwa, horas buat kita semua sahabat Bi Tengah. Syukur ya hari ini cuaca sangat cerah sekali ya sahabat Bi Tengah. Jadi di sini Bi Tengah bersyukur, ada bersyukurnya, ada sedihnya juga. Kenapa? Karena sedihnya itu bukan karena apa ya? Karena kita baru kita tanya adik kakak Sri di sini ya, bagaimana perasaannya mau tinggalkan Malaysia yang mengenalkannya dunia YouTube, yang sudah banyak mempelajari hidup di situ seperti apa dulunya, baru bisa mencapai ke titik untuk yang saat ini ya sahabat Bi Tengah. Yang sedihnya sahabat Bi Tengah, kita belum sempat berkunjung ke tempatnya. Iya, itu sebetulnya itu yang mau Bi Tengah katakan. Kita belum sempat berkunjung ke Malaysia, tapi orangnya sudah pindah ke Indonesia. Tapi tidak apa-apalah kalau ada waktu dan kesempatan kita sama-sama juga bisa berkunjung ke Malaysia ya, karena masih banyak juga famili dari Bapak Silasmi yang berada di sana seperti itu ya sahabat Bi Tengah. Jadi bisalah nanti kalau ada rezeki nanti dan pastinya kesehatan kita masih berkunjung ke sana. Sebetulnya kita itu sudah mau berkunjung, cuman masalah di pembuatan paspor ada sedikit kendala. Seperti itu sahabat Bi Tengah. Jadi ditunda lagi pembuatan paspornya seperti itu. Tapi memang banyak juga yang harus dibuat, apalagi dengan Bi Tengah dan Pak Tengah ini yang pengetahuan sangat minim sekali mengenai paspor seperti itu ya. Jadi belum sempat berkunjung, bertamu ke rumahnya, orangnya tahu-taunya sudah pindah. Tapi senang juga dan bersyukur juga ketika dia pindah ke Indonesia setidaknya sudah punya rumah sendiri, sudah punya kebun sendiri ya, karena walaupun sedikit sudah punya seperti itu. Karena kalau tidak punya tadi ya agak susah juga sampai tengah. Susahnya di mana? Karena sudah pasti anak-anak butuh biaya sekolah, butuh biaya sehari-hari, ini dan itu seperti itu ya. Jadi makanya Bi Tengah senang juga ketika dia sudah punya rumah sendiri, sudah punya kebun sendiri, baru pindah. Dan Bi Tengah bersyukur karena setidaknya Bapak Nirmala, kakak Sri, sudah 2 orang tinggal di kampung, yang pastinya sudah semakin banyak saudara tinggal di kampung, dan sudah semakin banyak sudah ada beberapa anak juga yang tinggal di dekat mama seperti itu ya. Jadi senang juga lihat mama nanti sudah dikelilingi anak-anaknya seperti itu. Kalau Bi Tengah ini ya, Bi Tengah memang jauh di sini sahabat Bi Tengah, dan kalaupun begitu, kalau ada rezeki bisalah kalau udah balik ke kampung rasanya lebih semangat seperti itu, karena saudara sudah bertambah nanti di kampung seperti itu ya. Jadi senang juga lah. Sedihnya Bi Tengah pas dia nanti pindah ke Indonesia, Bi Tengah tidak di kampung, sudah balik lagi ke Tembilahan seperti itu ya. Coba tadi kalau Bi Tengah tunggu dia pindahan ke Indonesia pasti senang. Tapi ada juga rencana adik bikin acara di kampung ya. Ini yang Bi Tengah sebetulnya apa dengan Pak Tengah, karena dia harinya ditentukan dengan Bi Tengah kapan kakak sama abang bisa. Di situ nanti kita buat katanya kan sudah. Aduh cemana ya. Jadi Bi Tengah bilang lah, jangan dekat-dekat waktunya, karena baru juga balik dari kampung. Nanti kalau sempat pula minum cendol pun diminta kepada adik uangnya, kan malu juga ya sama Bi Tengah. Jadi kata Bi Tengah, kasih waktu senggang sedikit buat Bi Tengah, Pak Tengah, untuk bisa bekerja lah seperti itu. Bisa ya lah, kalau cenggaman terus coba bel dulu biar cepat video call dulu. Iya. Kita telepon dulu ya, kita tanya dulu bagaimana perasaan adik
mau pindah ke Indonesia dan meninggalkan Malaysia, yang mengenalkan dia dunia per-YouTubean ini, dan dari dia juga di tengah belajar ber-YouTube ini. Jadi daripada bertanya di tengah berkor-kor kata tengah panjang lebar, kita tanya ini nanti di tengah pasti kalau tadi kalau berjumpa pasti nanti DJI-nya, kalau di tengah banyak air matanya katanya. Kakak Sri yang mau pindah di tengah yang sedih sama kita. Itu Ada di tengah anakku. Halo. Ya di sini di tengah mau tanya ya sahabat di tengah, bagaimana perasaan kakak Sri detik-detik mau pindah ke Indonesia? Gua perasaan beda. Perasaan detik-detik mau pindah? Yang pertama dulu sedih lah. Sedih kenapa? Karena sekejap lagi mau tinggalkan kampung. Kampung ini. Pertama kali saya buat konten di kampung ini lah. Memperkenalkan saya dengan YouTube. Kami berjuang dari nol. Sini, di tengah pun sedih ya sahabat di tengah. Dia yang mau pindah di tengah yang nangis di sini karena ingat perjuangan kakak Sri YouTube Made. Ingat dulu setelah ambil ikan baru jual, baru beli beras. Iya. Berburu sayur, cari cabai seperti itu ya. Di tengah nangis di sini. Jadi ditelepon dia. Tapi kalau di tengah nangis ini pasti DJI-nya ini sahabat di tengah. Di tengah yakin. Di tengah air matanya itu dekat sekali di mata. Lalu tumpah. Dan aku tangan lo. Iyalah sedihnya. Ami apa deh? Ami nggak urus Kerina surat-surat pindah sekolah? Belum lagi Ami sampai masih sekolah untuk urus surat pindah dia, orang pun belum siap lagi lah. Iya, apalagi ingat Bapak Silasmi. Bapak Silasmi, gua perasaan Kak, macam mana perasaan Bapak Silasmi meninggalkan tempat kerjanya dekku? Oh, tapi cakap lah itu hari dia nangis pun. Nangis sudah pasti. Sudah pasti dia nangis lah dek. Orang cemana ya sahabat di tengah. Berapa tahun Bapak Lasmi dek kerja estet? Membesar lah, kampungnya membesar. Tempat dia membesar di sini kerja. Iya, berapa tahun Bapak Lasmi kerja di PT dek? Dia kerja di sini PT, kalau sini cekak estet. 16 tahun kerja, 32 tahun. Bapak Lasmi kan orang tuanya pun kan dulu kerja estet, jadi dia membesarnya di estet. Jangan nakku. Iya, itu makanya di tengah ya. Semoga nanti di Indonesia, tapi kasihan juga ya. Memang harus juga cepat datang ke sana memang karena ada problem Dek. Pergi kucing, pergi. Tarik-tariknya kucingku pulang pula di sana, nanti pulang-pulang ada kolam kedua pula belakang rumah. Ada kolam kedua di belakang rumah. Itu di tengah pun sarankan memang harus cepat balik ke rumah lah kalau ke Indonesia dekku. Karena nanti kalau kami buat kenduri plan pulang ke tak. Iya, itu tergantung kakak Sri lah. Ini sebelum di tengah balik pun sudah minta balik kak katanya terus haruslah balik. Tapi kalau bisa jangan dekat-dekat waktunya dekku. Kari beli cendol pun nggak bisa di kampung kan, malu juga minta terus beli cendol kepada adeknya. Iyalah. Tengoklah nanti keuangan kita kapan kamu boleh balik kampung, jadi kita buat pesta kami nanti ya. Ini yang sudah berat hati di tengah. Dia tergantung di tengah sama Pak Tengah ini. Kapan bisa balik ke kampung, di situ baru buat acara di kampung katanya. Kan sudah susah seperti ini. Karena untuk adat Karo, saya nggak tahu, suami saya pun nggak tahu. Bitua pun kawin bukan sama orang Karo. Yang tahu hanya Pak Tengah dengan di tengah lah. Itu. Kasihan Bapak Nirma nanti semua yang uruskan. Iya, kasihan juga memang ya, mestilah walaupun tidak walaupun pas-pasan haruslah balik ya, namanya adik punya rencana. Itulah. Makanya kasihan juga. Sudah masak ini kita mau bantu-bantulah, mau bantu-bantu pasang-pasang cerocok itu nantilah. Oh, iya. Mana Mada tadi dekku? Kejar kucing, udah ikut ini ha. Tengok udah banyak kucing dikejar-kejarnya ini ha. Ini. Jangan. Mada nanti kena bulu nakku. Ini. Kucing pula kadang-kadang sakit dia nakkunya. Ayo pulang. Pulang. Tutup pun.
sehat-sehat ya. Semoga semuanya dilancarkan sama anak-anak semua sehat-sehat lah. Jangan ciri-ciri lagi sampai Indonesia. Ya, amin. Takkan ciri-ciri. Ya. Salam dan selamat pagi. Salam, selamat pagi. Jadi itu tadi jawabannya sahabat di tengah. Sudah pasti sedih lah Kak katanya, apalagi Bapak Silasmi meninggalkan tempatnya kerja yang sudah lama dia di sini katanya ya sahabat di tengah. Jadi di tengah berdoa semoga semuanya perjalanan dilancarkan sampai di Indonesia juga dilancarkan, walaupun kakak-kakaknya tidak bisa menyambut kepindahannya ke Indonesia. Tetap semangat buat adik-adikku, buat keluargaku yang ada di kampung, tetap semangat. Dan buat Mami Nayan, buat Mece, tetap semangat ya. Tetap semangat berobatnya biar cepat sembuh. Jadi sudah ramai kalian di kampung, nanti tidak sunyi lagi ya. Buat kakak Sri juga, ada pun problem-problem yang dihadapi nanti ketika sampai di Indonesia, hadapi dengan kepala dingin, dengan sabar. Jangan terpancing emosi seperti itu ya. Karena semuanya pasti selesai dengan kepala dingin seperti itu. Kasihan sebetulnya nengok adik ya sahabat di tengah. Kasihan, sangat kasihan sekali. Tapi itulah dia memang kehidupan ini, apalagi banyak kita dekat banyak famili, sudah pasti cobaannya semakin banyak seperti itu. Jadi kita di sini harus sabarnya ini makin ditumbuhkan lagi, sabar dan tetap tawakal seperti itulah kalau sudah dekat semua seperti itu ya. Dan jangan lupa atur kesehatan biar bisa berkunjung ke rumah Bik Tengah seperti itu, karena Bik Tengah teringin sekali adik-adik kakak-kakak berkunjung ke rumah Bik Tengah seperti itulah. Mungkin itu tadi sedikit penjelasan dari adik Bik Tengah kakak Sri di sini. Semoganya nanti sampai di Indonesia semuanya dilancarkan sehat-sehat. Jangan anak-anak jangan sakit-sakit lagi sampai di Indonesia ya anakku semuanya. Mungkin sampai di sini dulu. Terima kasih sudah mengikuti Bik Tengah dan Pak Tengah. Tetap dukung kita ya. Ingat tetap nikmati, jalani hidup dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Tetap bersyukur dalam segala hal dan jangan pernah membandingkan hidup kita dengan orang lain, karena itu hanya akan membuat kita semakin terpuruk. Tetap semangat menjalani hari-hari kita. Maju horat. Salam satu hati sampai Bik Tengah. Sampai jumpa.